Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febiola dengan NIM 6304221426. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Bengkalis, Prodi RPL, jurusan TI, Angkatan 2022. Pada video ini, saya akan membahas tentang solusi SPL dengan inverse matrix untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aljabar linier. Baiklah, kita langsung saja. Pertama, definisi dari persamaan linier, yaitu adalah persamaan yang tidak mengandung atau melibatkan hasil kali atau akar variabel. Semua variabel mempunyai pangkat 1 dan tidak sebagai variabel bebas dari fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponen. Jadi, di dalam persamaan linier ini tidak mengandung pangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya, tidak mengandung unsur dari trigonometri, logaritma. Nah, seperti itu. Jadi, sistem persamaan linier pula adalah sekumpulan dari persamaan linier tadi yang terdiri dari beberapa variabel. SPL terbagi menjadi dua, yaitu SPL homogen dan non-homogen. Untuk yang homogen, itu suku konstantanya adalah 0, sedangkan non-homogen konstantanya tidak sama dengan 0. Dan sistem persamaan linier yang bisa dicari dengan inverse matrix ini itu termasuk SPL non-homogen. Berikut ada beberapa cara penyelesaian persamaan linier dengan metode Cramer, metode inverse matrix, metode Gauss, ataupun metode Gauss-Jordan. Pada video ini saya akan membahas tentang penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan metode inverse matrix. Syarat untuk menyelesaikan SPL dengan metode inverse matrix ini adalah matriks A-nya harus matriks bujur sangkar atau matriksnya itu ordonya itu antara baris dan kolomnya itu jumlahnya sama seperti ordo 3x3, ordo 2x2. Nah, kemudian matriks A-nya itu harus mempunyai inverse atau nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau nilai determinannya sama dengan 0 maka tidak dapat dicari. Nah, bagaimana bisa SPL itu dirubah menjadi matriks inverse? Pertama, dalam bentuk matriks, SPL itu dituliskan sebagai A, X sama dengan B. Nah, persamaan ini kemudian dikalikan dengan inverse matriks A, dikalikan di kedua ruas. Untuk inverse matriks A dikalikan dengan matriks A itu menjadi matriks identitas. Sehingga matriks identitas kali dengan matriks X itu menjadi matriks X sama dengan matriks inverse A kali dengan matriks B. Jadi, persamaan matriks inilah yang akan digunakan untuk mencari SPL. Untuk mencari nilai variabel SPL. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Baiklah, ini ada contoh soal bentuk SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Soalnya ada 2x kurang y tambah 2 sama dengan 3, 3x kurang 2y tambah z sama dengan 2, 4x tambah y kurang z sama dengan 3. Untuk menyelesaikan ini digunakan persamaan yaitu x sama dengan inverse matriks inverse A kali matriks. Nah, pertama kita ubah dulu bentuk
SPL ini menjadi bentuk matriks, yaitu kita pecahkan antara variabel dan angkanya. Koefisien ini kita pecahkan 2, min 1, 1, 3, min 2, 1, 4, 1, min 1. Ini untuk matriks variabelnya X, Y, Z, dan matriks konstantanya ada 3, 2, 3. Nah, kemudian ini yang kedua, kita mencari nilai determinan matriks A-nya. Nah, ini kita tambahkan lagi dua kolom pertama. Ada 2, min 1, 3, min 2, 4, 1. Cara pengoperasiannya yaitu diagonal utama kurang dengan diagonal sekunder. Diagonal utama yang berwarna hitam adalah diagonal sekunder. Nah, 2 kali min 2 kali min 1 hasilnya 4. Min 1 kali 1 kali 4 min 4. 1 kali 3 kali 1 3. Dan untuk diagonal sekundernya 1 kali min 2 kali 4 adalah min 8. 2 kali 1 kali 1 2. Min 1 kali 3 kali min 1 hasilnya 3. Nah, ini yang di dalam kurung kita jumlahkan, baru hasil dari diagonal utama ini kurang dengan diagonal sekunder. Nah, hasilnya 3 kurang min 3, dapatlah nilai determinan matriks A-nya adalah 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari kofaktor dari matriks A. Caranya yaitu pertama kita mencari minornya terlebih dahulu. Gini ya. Minor dari baris pertama, kolom pertama. Nah, kita dapatkan ini min 2, 1, 1, min 1. Min 2, 1, 1, min 1. Selanjutnya, baris pertama, kolom kedua. Ada 3, 1, 4, 1, min 1. Nah, ini 3, 1, 4, min 1. Selanjutnya baris pertama kolom yang ketiga. Ada 3, min 2, 4, 1. 3, min 2, 4, 1. Nah, selanjutnya untuk yang baris kedua. Baris kedua yaitu baris kedua kolom pertama. Ada min 1, 1, 1, min 1. Min 1, 1, 1, min 1. Baris kedua kolom kedua ada 2, 1, 4, min 1. 2, 1, 4, min 1. Nah, untuk baris kedua yang kolom ketiga ada 2, min 1, 4, 1. Ini 2, min 1, 4, 1. Nah, selanjutnya baris yang ketiga kolom pertama. Min 1, 1, min 2, 1. Min 1, 1, min 2, 1. Baris ketiga kolom kedua ada 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Dan yang terakhir baris ketiga kolom ketiga 2, min 1, 3, min 2. 2, min 1, 3, min 2. Jadi untuk mencari minornya itu dimulai dari baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baru dilanjutkan dengan baris yang kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris 2 kolom ketiga, dan yang terakhir baru baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Nah, ini minornya. Hasil dari perkalian diagonal ini akan dikalikan dengan tanda positif dan negatif ini. Nah, ini
Jadi kita cari dulu perkalian silangnya. Min 2 kali min 1 hasilnya 2, kurang 1 hasilnya 1. Dikurang ya antara diagonal utama dengan diagonal sekunder. 3 kali min 1 min 3, 4 kali 1 4. Jadi min 3 kurang 4 hasilnya min 7. 3 kali 1 3, kurang dengan min 8 adalah 11. Nah, sesudah kita mendapatkan hasil kofaktornya, ini merupakan hasil dari perkurangan antara perkalian silang ini. Kita kalikan dengan tanda positif negatif ini. Jadi 1 kali positif itu hasilnya positif, negatif kali negatif positif, positif kali positif positif, positif kali negatif ini hasilnya tetap 0 ya. Min kali positif min, positif kali min, positif kali positif positif, min kali min positif, min kali positif min. Nah, ini hasil kofaktornya. Nah, adjoin ini adalah transpose dari hasil kofaktor tadi, di mana kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom menjadi baris ketiga. Kemudian setelah kita mencari semua komponennya, baru kita bisa memasukkan ke dalam persamaan ini. Tadi kita mendapatkan hasil determinan A-nya 6, adjoin A-nya 1, 0, 1, 7, min 6, 1, 11, min 6, min 1, dan yang B-nya matriks konstantanya ada 3, 2, 3 dari soalnya. Nah, ini untuk mempermudahkan kita kalikan terlebih dahulu adjoin dengan matriks B. 1 kali 3 hasilnya 3, 0 kali 2 0, 1 kali 3 3, 7 kali 3 21, min 6 kali 2 min 12, 1 kali 3 3, 11 kali 3 33, min 6 kali 2 min 12, min 1 kali 3 min 3. Baru dijumlahkan, dapatlah hasilnya 6, 12, dan 18. Baru kemudian kita kalikan dengan seperdeterminan A. 6 kali 1/6 hasilnya 1, 12 kali 1 bagi 6 2, 18 kali 1 bagi 6 hasilnya 3. Jadi hasil dari nilai variabelnya adalah X-nya 1, kemudian Y-nya 2, dan Z-nya adalah 3. Untuk mengetahui apakah nilai yang kita cari ini, hasil dari ini adalah benar, maka kita substitusikan ke dalam soalnya tadi, yaitu 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Nah, 2, X-nya tadi 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, 2 kali 1 2, kurang dengan 2 0, tambah dengan 3 hasilnya 3. Nah, untuk persamaan 1 ini sudah benar. Lanjut dengan persamaan yang ketiga. 3X kurang 2Y tambah Z sama dengan 2. 3, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. 3 kurang dengan 4, hasilnya min 1, tambah dengan 3, hasilnya 2. Nah, untuk persamaan yang kedua sudah benar. Kita lanjut dengan persamaan yang ketiga. 4X tambah Y kurang Z sama dengan 3. 4 kali 1 tambah 2 kurang 3. 4 tambah 2 6, kurang dengan 3 hasilnya 3. Nah,
ketiga persamaan ini telah disubstitusikan oleh nilai dari X, Y, dan Z variabel ini dan ternyata benar, maka sudah selesai kita mencari solusi SPL-nya dengan metode inverse matrix.